Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Devotion ICC Bandung. Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan terpelihara sempurna. Saudara, sejak di bangku pendidikan, kita belajar mengenai peribahasa, semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Peribahasa ini menggambarkan kecenderungan manusia yang sangat peka melihat kesalahan orang lain, bahkan yang jauh sekalipun, tetapi sulit melihat kesalahan yang besar dalam diri sendiri. Seperti halnya di keluarga, di tempat kerja, maupun di komunitas, kita bisa begitu cepat mencatat, mengingat, dan membicarakan kesalahan orang lain, seolah-olah lupa bahwa kita sendiri juga orang berdosa yang sering berbuat kesalahan, namun boleh beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Peribahasa ini menjadi cermin yang selaras ketika kita membaca perumpamaan Yesus tentang pengampunan. Matius 18 ayat 21 berbunyi, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Petrus mempertimbangkan tradisi rabinik orang Yahudi pada masa itu, bahwa mengampuni kesalahan yang sama sebanyak 3 kali sudah dianggap sangat murah hati. Dengan demikian, kesalahan yang keempat lantas layak untuk mendapatkan penghukuman. Ketika Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Sampai 7 kali?" Sebenarnya ia sedang mencoba mengajukan standar yang lebih tinggi kepada Yesus daripada kebiasaan umumnya. 3 kali menurut Rabi, 7 kali menurut Petrus, itu sudah terdengar sangat rohani. Namun Yesus menjawab dalam Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus kemudian melanjutkan dengan perumpamaan tentang seorang raja dan 2 orang hamba yang sama-sama berutang dalam ayat 23-35. Diceritakan bahwa seorang raja menghapus utang seorang hamba yang sangat besar, yakni 10.000 talenta, karena belas kasihan sang raja. Tetapi hamba itu menolak mengampuni kawannya yang berutang jauh lebih kecil, sebesar 100 dinar. Ketidakmauannya mengasihi orang lain membuat raja murka dan menyerahkan orang yang berhutang besar tersebut kepada algojo. Yesus menegaskan bahwa Bapa di surga pun akan menuntut pertanggungjawaban jika kita tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Dalam perumpamaan ini, Yesus sengaja memakai kontras yang tajam. Pertama, ada seorang hamba yang berutang 10.000 talenta kepada raja. Jika 1 talenta setara dengan 600 dinar, dan 1 dinar adalah upah 1 hari kerja, maka 1 talenta mewakili sekitar 20 tahun kerja. Dengan demikian, 10.000 talenta berarti sekitar 200.000 tahun kerja. Sebuah angka yang mustahil untuk dilunasi oleh 1 orang. Dan sayangnya, itu adalah gambaran dosa kita di hadapan Allah. Begitu besar, dalam, dan sama sekali tidak mungkin kita bayar dengan kemampuan diri sendiri. Kedua, ada hamba lain yang berhutang 100 dinar, atau setara dengan 100 hari kerja, sekitar 3-4 bulan gaji. Hutang ini berat, tetapi masih sangat realistis untuk dibayar. Dan inilah gambaran kesalahan orang lain terhadap kita. Memang menyakitkan, tidak sepele, tetapi sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan apa yang sudah Tuhan ampuni dalam hidup kita. Karena begitu besar gambaran dosa kita, sekaligus gambaran kasih karunia yang kita terima dari Allah bagi kehidupan kita, maka Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban ini bukan untuk memberikan suatu angka sebagai batasan, tetapi untuk mengatakan, jangan lagi menghitung, jadikan pengampunan sebagai gaya hidup. Perumpamaan tentang raja yang tergerak oleh belas kasihan dan menghapuskan seluruh utang hamba yang tidak mungkin membayar, itulah gambaran Allah, yang panjang sabar dan besar kasih setia terhadap kita. Ia bukan berarti Allah yang menutup mata dan kompromi terhadap dosa, tapi ia lambat marah, murah hati dalam mengampuni. Dan sebagai murid Kristus yang telah menerima kasih karunia itu, kita seharusnya mengikuti teladan Yesus dalam mengampuni. Seorang murid yang bertumbuh akan mencerminkan karakter Allah, mengampuni dengan murah hati, menegur dengan kasih, dan mempercayakan keadilan tertinggi kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Penghakiman dan penghukuman adalah bagian Tuhan.
Bagian kita sebagai murid Kristus adalah mengampuni dan mengasihi. Saudara terkasih, mengampuni memang tidak selalu mudah. Ketika seseorang menyakiti kita, proses dalam hati biasanya tidak sederhana. Secara manusia, kita akan mengalami reaksi emosi awal, marah, kecewa, sedih, ataupun merasa dikhianati. Ini reaksi yang wajar. Setelah itu, pikiran kita mulai bekerja. Dalam psikologi, ada istilah rumination, yaitu kecenderungan memutar ulang kejadian menyakitkan di kepala, membesarkan luka, dan terus-menerus mengingat kesalahan orang lain. Semakin sering kita memikirkan dan menceritakan luka itu, semakin kuat pula rasa benci dan kepahitan menguasai hati kita. Kita mulai memberi label, dia memang selalu begitu, saya memang selalu direndahkan, dan lainnya. Hingga tanpa sadar, kita mengurung diri dalam penjara batin yang kita buat sendiri. Di titik inilah firman Tuhan memanggil kita untuk memilih jalan yang berbeda. Pengampunan bukan berarti menganggap luka itu sepele atau pura-pura tidak terjadi, tetapi memilih melepaskan hak untuk membalas. Ada beberapa lapisan pengampunan. Ada pengampunan di pikiran, ketika kita berkata, saya memilih untuk tidak membalas. Ada pengampunan di hati, ketika perlahan emosi marah dan benci mulai mereda. Dan ada pengampunan dalam tindakan, ketika kita berhenti menyebarkan gosip, tidak berusaha mencelakakan, dan bersikap wajar sejauh mungkin dengan batas yang sehat dan bijaksana. Banyak kali kita sudah memutuskan untuk mengampuni dalam pikiran, tetapi perasaan belum sepenuhnya ikut mengampuni. Hal ini wajar, asalkan kita mau terus membawa pergumulan itu kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk menolong kita berjalan kepada pemulihan, bukan dalam kepahitan. Saudara terkasih, mungkin hari ini masih ada 100 dinar yang kita genggam di dalam hati. Bisa dalam bentuk nama, wajah, dan peristiwa yang belum rela kita lepaskan. Namun ingatlah, di hadapan Tuhan, kita semua adalah hamba yang telah dihapuskan hutangnya. 10.000 talenta, sebuah dosa yang tak mungkin kita bayar sendiri. Kiranya kesadaran ini melunakkan hati kita. Pengampunan memang tidak mudah, tetapi kita tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita mengampuni karena kita terlebih dahulu sudah diampuni. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi. Grace received must become grace release. Pengampunan yang kita terima jangan berhenti di kita, tapi hendaknya kita teruskan kepada orang lain. Mari kita belajar untuk tidak hanya membicarakan pengampunan, tetapi juga menjadikannya gaya hidup dalam keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Saat kita memilih mengampuni, bukan hanya orang lain yang dimerdekakan. Sebaliknya, kitalah yang terlebih dahulu mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Ajar kami dan mampukan kami untuk dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk mengampuni. Mungkin tidak mudah, tapi kami serahkan prosesnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami, sehingga kami dapat mengampuni seperti Kristus mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih sudah join dalam Devotion ICC Bandung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di Devotion selanjutnya.